Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kiki Septaria, di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Hari ini, pada video ini adalah pertemuan kedua, di mana nanti kita akan mendiskusikan topik terkait fenomena atmosfer dan peranannya dalam perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Jadi nanti kita akan mendiskusikan bagaimana iklim maupun cuaca itu terjadi dan dampaknya pada kehidupan di bumi. Jadi hari ini eh, yang akan kita diskusikan adalah itu. Sesuai dengan metode pembelajaran yang kita sepakati yaitu case-based study, saya akan menampilkan beberapa studi kasus terkait fenomena atmosfer yang terjadi khususnya di daerah. Mungkin nanti juga terjadi di daerah khusus di sekitar Anda. Mungkin juga Anda sudah merasakan, tetapi Anda tidak bisa atau belum tahu penyebutan dari fenomena tersebut. Ada tiga fenomena yang akan kita diskusikan untuk studi kasus di pertemuan kedua ini. Yang pertama adalah El Nino, yang kedua adalah La Nina, dan yang ketiga adalah siklon. Siklon nanti khususnya adalah siklon tropis yang sering terjadi dan juga pernah berdampak khususnya di wilayah Indonesia. Saya sampaikan dulu terkait apa yang disebut dengan El Nino, La Nina, dan siklon tropis. Yang pertama yaitu terkait El Nino. El Nino ini adalah sebuah fenomena terkait perubahan iklim ya yang terjadi karena suhu di permukaan laut khususnya di daerah Samudra Pasifik sana bagian timur dan tengahnya lebih tinggi dari rata-rata. Jadi Samudra Pasifik itu ketika memiliki 360 derajat arahnya, tapi khusus di daerah tengah dan timur itu memiliki suhu yang lebih tinggi. Nah, suhu ini nanti yang mempengaruhi pola angin dan distribusi cuaca, sehingga nanti menyebabkan perbedaan tekanan di atmosfer. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yang utama adalah perubahan iklim dan juga cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Salah satunya yaitu di Indonesia. Nanti akan saya sampaikan lebih detail terkait eh, kasus dari El Nino ini di Indonesia. Yang kedua yaitu La Nina. La Nina ini kebalikan dari El Nino sebenarnya. Ketika permukaan air suhunya di Samudra Pasifik di bagian tengah dan timur itu lebih rendah daripada rata-rata di bagian yang lain. Jadi yang El Nino itu lebih tinggi dari rata-rata, sedangkan La Nina ini lebih rendah daripada rata-rata. Sehingga juga menyebabkan pola angin kembali. Angin di sini nanti akan kita pelajari bagaimana proses eh, pembentukan atau terjadinya angin itu disebabkan karena apa. Nanti akan kita lebih dalam bahas. Di sini ada faktor yang paling mempengaruhi yaitu terkait suhu. Suhu dan juga nanti tekanan. Kembali ke La Nina, sehingga La Nina ini mempengaruhi pola angin yang nanti akan mendistribusikan hujan. Awan-awan hujan itu nanti akan bergerak kemana, kemudian tetes-tetes hujan itu nanti akan jatuh di mana. Itu juga nanti akan dipengaruhi oleh eh, pola angin yang ada di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu siklon tropis. Siklon tropis ini yaitu ketika tekanan rendah yang terjadi di atas perairan hangat. Jadi sistem tekanan tekanan udara yang rendah tapi di atas perairan yang hangat menghasilkan angin. Jadi angin ini nanti fenomena atmosfer yang
bisa sangat bermanfaat, juga bisa menimbulkan permasalahan jangka pendek, menengah maupun panjang. Kembali lagi ke siklon tropis, jadi ketika tekanan atmosfer di atas perairan hangat menghasilkan angin yang sangat kencang dan curah hujan yang sangat tinggi. Jadi siklon tropis ini sering terjadi di khususnya Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan yang mempengaruhi eh, kehidupan masyarakat di Indonesia. Oke, masuk ke studi kasus yang pertama yaitu terkait El Nino. El Nino ini pernah dialami di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Ya, ini yang paling intens atau yang paling berdampak. Di mana saat itu Indonesia mengalami musim atau iklim kemarau yang sangat panjang, ya. Di mana ketika iklim kemarau atau musim kemarau panjang itu menimbulkan banyak dampak, menyebabkan misalnya ada kekeringan, ya, kemudian kebakaran hutan, ya nanti bisa berdampak pada berbagai sektor, misalnya pertanian, kemudian pangan, kemudian banyak yang lain. Yang pertama misalnya dampak kekeringan. Di sini curah hujan yang sangat rendah karena El Nino tadi yaitu bagian wilayah Samudra Pasifik, khususnya di bagian tengah dan timur, memiliki suhu di atas rata-rata, itu juga akan menimbulkan curah hujan yang rendah. Sehingga secara tidak langsung dampaknya sangat parah yaitu terkait ketersediaan air di beberapa daerah, ya. Mungkin air yang eh, dibutuhkan tidak hanya berupa air bersih yang untuk dikonsumsi, tetapi nanti juga kemarin itu juga misalnya untuk daerah-daerah misalnya pertanian, kemudian perikanan itu juga terdampak sehingga masalah pertanian dan perikanan itu juga panennya tidak bisa maksimal. Sehingga nanti perlu bantuan dari eh, kegiatan ilmiah yang lain, misalnya membuat apa itu awan-awan untuk segera melakukan hujan melalui apa itu penaburan garam-garam kristal di atmosfer seperti itu. Yang kedua yaitu kebakaran hutan dan lahan. Saat El Nino ini karena suhunya meningkat gitu ya, kelembapan tanahnya itu bisa berkurang sehingga apapun yang terjadi gesekan meskipun tidak disebabkan oleh pembakaran langsung oleh manusia, hutan-hutan itu berpotensi untuk terbakar karena memang secara alami adanya gesekan dan didukung oleh ekosistem yang kering, mulai dari suhu yang tinggi, kemudian kelembapan tanah yang kurang, itu bisa menyebabkan kebakaran yang secara alami terjadi. Nah, kebakaran ini kalau tidak ditangani bisa meluas. Kalau saya sampaikan di mana di USA pada awal tahun ini atau akhir tahun kemarin 2024 itu terjadi kebakaran yang sangat-sangat parah yang tidak bisa terkontrol karena memang ekosistem di sana memang waktu itu adalah musim kemarau, kemudian kelembapan tanah, kelembapan udara juga sangat-sangat rendah sehingga ya mudah terbakar apapun itu, baik pohon, rumah dan seterusnya. Gitu. Kembali ke konteks di Indonesia, kebakaran hutan ini pernah misalnya ada di daerah Kalimantan yang berbasis hutan gambut. Hutan gambut ini memang lebih susah untuk dipadamkan ketika terjadi kebakaran karena memang eh, basis gambut itu di bawah itu ketika tidak ada api tetapi masih ada bara apinya sehingga sulit untuk dipadamkan. Pernah terjadi ketika kebakaran hutan di Kalimantan hingga berdampak ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan seterusnya. Itu nanti bisa berdampak pada kualitas udara ya yang menurun, kemudian terjadi banyak penyakit pernafasan dan seterusnya yang mengganggu kesehatan
masyarakat. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua terkait La Nina. La Nina ini juga pernah terdampak di Indonesia, khususnya yang paling terasa adalah pada tahun 2020 dan 2021, di mana di tahun ini itu curah hujannya itu balikan dengan El Nino, itu curah hujannya sangat-sangat tinggi. Sehingga potensinya ketika hujan sangat tinggi dan air itu tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya, itu bisa menyebabkan banjir maupun tanah longsor. Banjir di Indonesia itu banyak sekali, eh, variasinya setiap daerah. Mungkin penyebabnya utamanya adalah aliran air yang tidak bisa maksimal, didukung dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi inilah yang disebabkan oleh La Nina itu sendiri, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Contohnya yaitu di Jakarta, Bandung, kemudian wilayah pesisir Jawa Tengah seperti Rembang, kemudian Semarang dan seterusnya itu. Kemudian di Sumatera juga. Jadi banjir ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, ya, yang juga lumayan besar, tapi juga dapat mempengaruhi psikologis, mental maupun perilaku dari manusia itu sendiri. Dan juga tentu saja merusak infrastruktur yang ada di kota tersebut. Yang kedua, dampak kedua adalah tanah longsor. Tanah longsor ini khususnya yaitu pada daerah-daerah yang memiliki kemiringan, tanah atau posisi. Kalau di Indonesia paling paling sering khususnya di Jawa itu di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini tahun kemarin itu ada sebuah fenomena ketika longsor itu satu desa itu terdampak semua dan ada korban jiwa. Kenapa? Karena memang curah hujannya sangat tinggi dan membawa, partikel-partikel tanah maupun partikel-partikel batu-batuan maupun partikel-partikel kayu dan seterusnya yang terbawa oleh arus dan nanti tergerus sehingga ada peristiwa yaitu tanah longsor. Kasus yang ketiga yaitu terkait siklon tropis. Jadi siklon tropis ini karena memang, eh, memiliki arah dan kecepatan angin tertentu yang sangat-sangat tinggi, ya, disertai dengan hujan, ya. Siklon ini juga nanti bisa berdampak yang signifikan, khususnya di daerah-daerah Indonesia, karena, siklon ini nanti juga yang pertama, eh, terjadi di atmosfer Indonesia, ya, karena atmosfer Indonesia ini yaitu khususnya di daerah yang terlewati matahari secara utuh, ya, baik sinar matahari itu mayoritas terserap oleh atmosfer di Indonesia, sehingga perairan itu juga akan memiliki suhu yang hangat, khususnya ya di daerah-daerah lintasan garis khatulistiwa. Karena ini pemanasan global menyebabkan suhu permukaan lautnya itu juga semakin tinggi, sehingga, mempercepat pembentukan dari siklus tropis ini. Siklus tropis ini tidak hanya terbentuk dan mengangkut atau semacam cuma angin yang sangat kencang, tetapi juga membawa potensi-potensi hujan yang sangat ekstrim. Ya, selain misalnya ada misalnya badai, kemudian angin puting beliung, dan seterusnya juga ada hujan yang ekstrim, misalnya ada hujan es dan seterusnya. Yang kedua yaitu terkait pengaruh perubahan iklim. Karena peningkatan, suhu permukaan laut karena pemanasan global ini, siklon tropis itu jauh lebih kuat dan membawa dampak yang lebih parah. Jadi dampak bawaannya itu tidak hanya semacam angin, ribut dan seterusnya, tetapi lebih signifikan, mulai dari banjir, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian gangguan gangguan yang lain, misalnya
Ketika ada banjir itu masyarakat itu akses kesehatan maupun akses terhadap pekerjaannya juga terganggu. Itu mempengaruhi pola kehidupan perilaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu peran atmosfer dalam perubahan iklim. Pemanasan atmosfer ini yang berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas siklon tropis. Hal ini berkaitan dengan perubahan iklim yang berburuk dampak fenomena siklon tropis bagi Indonesia terutama di daerah pesisir. Nah, jadi kenapa sih kok daerah pesisir ingat siklon tropis ini karena permukaan air laut. Sehingga yang paling terdampak yang pertama kali adalah daerah-daerah pesisir. Di Indonesia, daerah pesisir itu mayoritas hampir di atas 70% daerahnya ada garis pantainya. Sehingga siklon tropis ini juga khususnya bisa dimungkinkan dan berdampak di daerah-daerah tersebut. Nah, itu adalah studi kasus dari pertemuan kedua ini. Secara umum, pertemuan kedua ini memiliki capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fenomena atmosfer dan peranannya dalam perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Jadi, mahasiswa diminta seperti itu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan fenomena itu, ya, mengidentifikasi peran atmosfer dalam fenomena cuaca ekstrim. Jadi nanti cuaca-cuaca ekstrim itu eh, kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, kemudian dampaknya bagi masyarakat secara umum, khususnya di daerah-daerah Indonesia seperti apa. Oke, seperti biasa, saya akan menyampaikan beberapa konsep dasar terkait topik hari ini, pertemuan ini. Saya rangkum ada sekitar 8 sampai 10 topik dasar di dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu terutama sistem bumi dan atmosfer. Minggu kemarin pada pertemuan pertama kita mempelajari secara lebih detail terkait struktur bumi mulai dari litosfer, ya, mulai dari crust, mantle, outer core, dan inner core. Tapi juga nanti sistem bumi dan atmosfer itu tidak hanya pada litosfer, tetapi nanti juga kita untuk hari ini akan memperdalam terkait atmosfer, kemudian minggu depan terkait hidrosfer, dan minggu depannya lagi terkait biosfer. Itu nanti akan saling terintegrasi dan saling berkaitan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang kedua yaitu terkait gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini yaitu gas-gas yang berkontribusi atau eh, menyumbang efek dari rumah kaca yang nanti mungkin salah satunya memang karbon dioksida, apakah memang secara jumlah kuantitas jauh lebih banyak, tetapi apakah jumlah itu bisa mempengaruhi semakin banyak karbon dioksida juga semakin banyak efek rumah kaca atau seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses fisika di atmosfer. Proses fisika di atmosfer ini nanti terjadi misalnya ada konveksi, radiasi, dan konduksi. Misalnya nanti eh, sebagai sumber utama dari energi tidak hanya panas, ya, tetapi cahaya juga itu dari matahari. Apakah matahari itu bisa mempengaruhi cuaca dan iklim di bumi? Ya, yang keempat yaitu siklus air. Jadi siklus air nanti bagaimana air itu bisa eh, menguap, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi dan diserap lagi oleh tanah, kemudian kembali lagi menjadi penguapan atau evaporasi dan seterusnya. Selanjutnya itu variabilitas iklim. Variabilitas iklim ini nanti secara iklim alami termasuk tadi yang saya sampaikan ada El Nino, La Nina, kemudian ada siklon, ya, serta dampaknya pada cuaca atau iklim secara global. Yang selanjutnya itu perubahan iklim. Perubahan iklim ini nanti
Saya harapkan kalian mempelajari secara mendalam bagaimana penyebab, kemudian dampak perubahan iklim yang tidak menentu saat ini, ya, kemudian konsekuensinya pada kehidupan dan lingkungan makhluk hidup, tidak hanya di manusia. Kemudian konsep selanjutnya adalah cuaca. Cuaca ekstrim itu nanti seperti apa? Cuaca itu apa? Kemudian eh, iklim itu apa, kemudian apa yang menyebabkan cuaca terjadi dan iklim terjadi, gitu ya. Selanjutnya adalah model iklim, yaitu bagaimana model iklim digunakan untuk memprediksi perubahan iklim di masa depan dan bagaimana data meteorologi dianalisis untuk memahami tren-tren iklim. Jadi saat ini sudah banyak alat bantu digital yang lebih presisi untuk mengukur kegiatan atau lingkungan kita baik secara suhu, kemudian eh, arah, kemudian bisa juga sekarang yaitu terkait AI, bagaimana ketika kita sudah punya data, kemudian kita ingin memprediksi 1 atau 2 tahun ke depan dari data yang sudah kita punya. Itu nanti juga akan kita eh, diskusikan lebih mendalam, entah itu di pertemuan ini atau pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu terkait ekosistem, ya. Ekosistem ini nanti secara dasar saya yakin kalian sudah memahami bagaimana komponen-komponen ekosistem mulai dari komponen biotik, abiotik, kemudian perpindahan energinya, kemudian jaring-jaring interaksi makhluk hidup di ekosistem dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah mitigasi dan adaptasi. Ini sangat penting karena apapun yang kita pelajari terkait IPBA ini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Baik nanti yang berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Semuanya perlu diadaptasi oleh manusia, mulai dari misalnya dampak perubahan iklim dan adaptasi terhadap perubahan iklim itu seperti apa. Selanjutnya, yang pertama yaitu sistem bumi dan atmosfer, yaitu terkait suatu kesatuan ya yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Komponen-komponen di sistem bumi itu nanti ada banyak hal ya, mulai dari litosfer, hidrosfer, kemudian ada biosfer dan seterusnya. Dan atmosfer itu juga salah satu dari komponen ya dari sistem bumi, yaitu untuk menjadi pelindung dan pengatur suhu serta eh, dalam adanya cuaca dan iklim itu di atmosfer bumi. Jadi di luar angkasa itu tidak ada iklim yang seperti musim panas, musim penghujan. Itu hanya khusus untuk di atmosfer bumi. Nah, sistem bumi dan atmosfer ini nanti ada 3. Yang pertama komponen utama, interaksi antar komponennya bagaimana, kemudian fungsi atmosfernya itu seperti apa. Yang pertama terkait komponen utama di atmosfer itu, ya, yang terdiri dari mayoritas adalah gas, ya, gas yang dimana termasuk nitrogen 78% dan oksigen 21%. Yang lain itu mungkin ada ya seperti argon, karbon dioksida dan uap air, tapi eh, persentasenya sangat kecil gitu ya. Atmosfer ini memiliki beberapa lapisan, mulai dari troposfer, ya, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Eksosfer itu yang paling luar. Yang kedua komponen hidrosfer ini seperti hidrosfer itu seperti danau, kemudian lautan, kemudian sungai, kemudian dataran es, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan air. Hidrosfer ini di bumi itu sekitar ada 71% yang menyelimuti permukaan luar bumi. Jadi 71% itu adalah air, sedangkan nanti 29% itu adalah dataran atau tanah atau batu-batuan dan seterusnya itu. Komponen ketiga adalah biosfer. Biosfer ini adalah zona kehidupan, ya. Kehidupan di mana semua makhluk hidup itu bisa hidup dengan baik
ya, baik yang ada di darat maupun di laut. Biosfer ini nanti kita pelajari terkait interaksi yang seperti eh, mulai dari simbiosis, kemudian aliran energi, kemudian misalnya makan dan dimakan, jaring-jaring makanan, kemudian eh, produsen konsumen, tingkat-tingkatan produsen dan konsumen. Yang keempat ada litosfer. Litosfer ini memang lapisan padat bumi ya yang kemarin minggu kemarin kita pelajari mulai dari crust atau kulit bumi, kemudian mantle atau selimut, kemudian outer core atau inti luar dan inner core ya. Litosfer ini karena lapisan mulai lapisan kulit hingga lapisan inti bumi atau inner core itu memang sangat-sangat kaya atas sumber daya, misalnya mineral, kemudian batu-batuan, misalnya bauksit, kemudian magnesium, aluminium, dan seterusnya. Itu memang banyak terkandung pada lapisan litosfer ini. Interaksi antar komponen di dalam atmosfer itu yang pertama adalah siklus air. Ya, memang siklus air ini eh, mengalir antara atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Jadi air itu tidak hanya nanti melakukan pergantian di dataran saja, tetapi di udara dan di bagian air juga sama. Siklus air ini sangat penting, khususnya nanti ketersediaan air bersih yang untuk kebutuhan-kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua terkait pertukaran energi. Jadi pertukaran energi ini juga utamanya dari energi matahari yang mampu menghasilkan panas yang diterima oleh bumi, kemudian eh, memanaskan di atmosfer lapisan udara di bumi, sehingga nanti menciptakan pola-pola cuaca dan iklim. Jadi nanti kenapa kok Indonesia memiliki hanya dua musim, ada dua iklim gitu ya, karena memang lintasan daerah lintasan garis khatulistiwa atau edar matahari di bumi itu memang karena menerima banyak sekali cahaya energi dari matahari itu nanti bisa mempengaruhi cuacanya, bisa cepat berganti dan iklimnya itu tidak banyak. Semakin menjauhi daerah ekuator, itu daerah-daerah tersebut itu semakin berkurang menerima sinar matahari, menerima energi panas, ya energi cahaya dari matahari sehingga nanti mempengaruhi cuacanya juga akan semakin beragam. Kemudian iklimnya, misalnya di iklim suatu negara itu ada tiga, ada empat iklim, misalnya gitu, ada empat musim dan seterusnya. Itu memang karena letak geografis dan pertukaran energi dari matahari. Yang ketiga yaitu terkait dampak aktivitas manusia. Yaitu terkait aktivitas manusia terkait deforestasi. Jadi komponen-komponen ini ya mempengaruhi misalnya deforestasi, urbanisasi, kemudian penggunaan-penggunaan aktivitas manusia seperti penggunaan CFC dan kawan-kawan yang menyumbang emisi gas rumah kaca itu mempengaruhi sistem bumi dan perubahan iklim secara umum. Nah, ini adalah siklus air, di mana siklus air itu tidak hanya terjadi di atmosfer, tapi nanti juga terjadi ketika misalnya presipitasi atau proses perubahan wujud uap air menjadi cair itu kan jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi itu nanti bisa diserap air atau air itu nanti akan mengalir ke daerah-daerah yang memiliki tekanan rendah dan itu bisa misalnya ke sungai lagi, itu juga daerah-daerah hidrosfer lagi. Sehingga siklus air ini memang sangat penting dan jika bisa terkontrol dengan baik. Tapi nanti yang paling penting adalah cuaca, ya. Selanjutnya yaitu pelindung. Pelindung itu sebagai fungsi utama di atmosfer. Atmosfer itu memiliki fungsi pelindung di mana untuk melindungi bumi dari radiasi berbahaya matahari, ada sinar UV dan seterusnya. Kemudian melindungi dari semacam benda luar angkasa yang akan jatuh di permukaan bumi. Jadi lapisan atmosfer itu sebagai pelindung utama
dari entah itu batu-batuan meteorit yang akan jatuh ke bumi ketika memasuki lapisan atmosfer, batu-batuan dari luar angkasa itu akan terkena gesekan atmosfer menjadi panas dan bisa hancur. Kemudian lapisan ozon ya itu bisa menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet. Jadi ketika lapisan ozon ini bocor atau berlubang ya radiasi ultraviolet itu nanti akan langsung diterima oleh makhluk hidup di permukaan bumi. Fungsi atmosfer kedua yaitu mengatur suhu. Suhu ini ketika atmosfer itu bisa mengatur suhu yang stabil. Efek rumah kaca itu memang dibutuhkan dari dulu oleh bumi kita untuk menjaga agar suhu itu memang stabil. Tetapi ketika efek rumah kaca ini membuat suhunya tidak stabil, nah itu yang menjadi masalah itu nanti. Ya, karena nanti mempengaruhi setiap kehidupan di permukaan bumi. Selanjutnya itu proses cuaca. Cuaca di sini di mana atmosfer ada tempat terjadinya cuaca. Ya, ada angin, hujan dan seterusnya. Itu memang khususnya di daerah eh, lapisan pertama di atmosfer setelah permukaan di atas permukaan laut. Kesimpulan dari sistem bumi dan atmosfer ini adalah kesatuan ya yang saling kompleks dan saling bergantung. Memahami sistem bumi dan atmosfer ini itu sangat penting untuk mempelajari fenomena cuaca, perubahan iklim dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Mempelajari sistem bumi dan atmosfer ini membantu dalam upaya mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung. Ketika kalian tahu bagaimana bumi itu bekerja, nanti kalian minimal bisa membantu mengurangi dampak negatif dari perubahan-perubahan iklim. Selanjutnya yaitu gas rumah kaca dan dampaknya. Gas rumah kaca ini atau GRK itu memang menjadi komoditas utama secara internasional ya. Sehingga nanti kita bisa membicarakan misalnya adalah karbon aktif ya perdagangan karbon aktif di berbagai negara secara internasional. Nah, GRK ini ya gasnya yang utama saya rangkum menjadi empat ini. Yang pertama memang karbon dioksida atau CO2 ya, di mana memang eh, gas karbon dioksida ini memiliki jumlah yang paling banyak. Tetapi eh, dampaknya untuk efek rumah kaca itu memang tidak terlalu signifikan. Nah, gas rumah kaca terkait CO2 ini dihasilkan mulai pembakaran-pembakaran fosil, deforestasi, dan proses industri. Jadi, misalnya kalian membakar sampah, kemudian kalian menggunakan sepeda motor yang menggunakan bahan bakar fosil, bensin, pertalite, pertamax, dan seterusnya itu juga menyumbang karbon dioksida. Yang kedua adalah gas metana. Gas metana ini ya memiliki dampak yang signifikan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Jadi 21 kali lebih panas dan menyumbang terjadinya pemanasan global. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, lebih sedikit daripada karbon dioksida, tetapi lebih besar dampaknya 21 kali daripada CO2. Ya, gas metana ini banyak sekali sumber-sumbernya, mulai dari pengelolaan limbah, limbah-limbah misalnya limbah rumah tangga, yaitu sampah-sampah ketika ada gas-gas yang dihasilkan karena penguraian ya mikroorganisme itu juga menghasilkan metana. Yang ketiga gasnya adalah hidrogen oksida memiliki potensi pemanasan global 271 kali. Ini memang yang sangat-sangat tinggi ya daripada metana dan karbon dioksida. Meskipun jumlah nitrogen oksida itu sangat-sangat sedikit, tapi dampaknya memang sangat masif.
Ya, kemudian gas yang selanjutnya adalah hidrofluorokarbon atau perfluorokarbon dan sulfur heksafluorida. Ini jumlahnya memang jauh lebih sedikit, tetapi tetap ya memiliki dampak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida. Tetapi memang yang paling tinggi yaitu gas nitrogen oksida. Mekanisme gas rumah kaca ya di sini GRK sebenarnya gas rumah kaca itu dikategorikan seperti greenhouse gas ya yang menyerap radiasi, tetapi ketika dipantulkan dari permukaan bumi, tidak semua pantulan itu nanti akan keluar ke luar angkasa karena adanya gas-gas ini. Jadi, kalau misalnya 10 yang diterima oleh permukaan bumi, panasnya, energi panasnya, kemudian dikembalikan ke atmosfer, tujuannya ke luar angkasa itu 8, ya, 8 ini tidak semuanya akan lolos. Ya, yang lolos ke atmosfer itu mungkin cuma 3, sehingga 5 kembali lagi ke permukaan bumi. Dan seperti itu terus, sehingga memang karena terjebak antara atmosfer bumi dan dataran bumi itu yang menimbulkan eh, perbedaan dan peningkatan suhu rata-rata setiap tahun. Kalau rata-rata setiap tahun misalnya, hitungannya IPCC itu eh, meningkat yaitu 0,1 atau 0,01 derajat Celcius. Bayangkan setiap tahun. Berarti kita tidak sampai punya waktu 1000 tahun lagi manusia itu bisa hidup. Karena misalnya 1000 tahun itu rata-rata suhu di bumi itu bisa sekitar 50 sampai 100 derajat Celcius. Harus ada adaptasi yang lebih gitu ya. Dampaknya peningkatan GRK itu yang pertama adalah peningkatan suhu khususnya yang biasa masyarakat umum itu disebut dengan pemanasan global. Yang kedua adalah pola cuaca. Ya, cuaca-cuaca yang bisa berubah karena gas rumah kaca yang menyelimuti lapisan atmosfer bumi ini juga sangat-sangat diperhatikan. Yang ketiga adalah pencairan es dan kenaikan permukaan air laut. Selanjutnya adalah gangguan ekosistem karena memang suhunya itu meningkat ya, ya banyak eh, komponen-komponen misalnya komponen abiotik yang berkurang atau bermasalah, kemudian komponen biotik itu bisa musnah, punah dan seterusnya. Sumbernya dari GRK ini yang pertama adalah dari sektor energi, pertanian dan industri. Ya, memang semuanya adalah karena aktivitas manusia, tetapi memang perbedaan-perbedaan gas yang di awal mulai dari karbon dioksida itu memang mayoritas dihasilkan dari sektor energi dan industri. Tetapi misalnya nanti metana CH4 dan N2O itu juga memang mayoritas dihasilkan oleh sektor-sektor pertanian. Contohnya penggunaan pupuk seperti itu. Strategi mitigasi saya rangkum menjadi 3 untuk mengurangi dampak dari GRK, gas rumah kaca ini. Yang pertama memang energi terbarukan. Sudah mulai digerakkan atau disosialisasikan bahkan dilakukan oleh beberapa negara terkait energi-energi yang bersih atau eh, zero emisi, di mana mengurangi sumber bahan-bahan bakar fosil dan misalnya yaitu energi-energi dari tata surya, misalnya energi cahaya matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Energi misalnya ada energi gelombang air laut yang diproduksi untuk menghasilkan aliran listrik juga banyak sekali. Kemudian energi misalnya energi potensial dari air terjun itu juga bisa digunakan menjadi alternatif energi yang terbarukan. Yang kedua adalah pertanian berkelanjutan, di mana
pertanian berkelanjutan ini menerapkan praktek pertanian berkelanjutan untuk mengurangi emisi. Contohnya misalnya penggunaan pupuk-pupuk yang anorganik, misalnya seperti itu. Itu mulai dikurangi dan menggunakan pupuk-pupuk organik yang emisinya lebih rendah. Mulai eh, dilakukan seperti itu. Yang ketiga, efisiensi energi. Memang efisiensi ini contohnya yaitu eh, banyak sekali edukasi, misalnya ketika tidak digunakan lampu itu harus dimatikan, atau misalnya AC itu harus dimatikan ketika tidak digunakan. Itu adalah bentuk efisiensi energi agar energi sumber energi misalnya dari gas rumah kaca itu tidak semakin besar, dan pembakaran-pembakaran bahan bakar fosil itu kurang. Kesimpulan dari GRK ini yaitu di mana memahami dinamika dan dampak gas rumah kaca memang sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dan memerangi perubahan iklim. Dengan mengurangi gas emisi rumah kaca melalui praktik berkelanjutan yang tadi dan beralih ke energi terbarukan, kita dapat mengurangi dampak negatif pemanasan global dan memastikan masa depan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya yaitu yang paling urgent, ya, konsep dasar dari terbentuknya angin dan pengaruhnya terhadap cuaca dan iklim. Angin itu apa sih? Angin itu adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Itu ya. Proses pembentukan angin ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan karena ingat ya, karena pergerakan udara sama halnya dengan pergerakan air, karena udara dan air itu memang tergolong fluida atau zat cair yang dapat bisa bergerak akibat tekanan, sehingga suhu dan tekanan itu sangat mempengaruhi proses pembentukan angin. Yang pertama yaitu karena utamanya yaitu adanya matahari. Matahari kalau di sains itu tidak hanya sebagai sumber energi cahaya, tetapi juga energi panas, di mana panas dari matahari ini bisa sampai permukaan bumi, ya, dan tidak merata. Oleh sebab itu makanya ada siang dan malam, ya. Karena tidak meratanya itu ada di mana daerah-daerah tertentu yang menerima banyak sekali energi matahari. Sehingga nanti ketika ada yang tidak menerima atau kurang menerima dan ada yang banyak menerima, itu nanti akan menyebabkan perbedaan suhu karena panasnya yang berbeda. Sehingga yang kedua, perbedaan suhu itu menyebabkan perbedaan tekanan udara. Ketika suhu udara di suatu daerah itu dipanaskan atau banyak energi panas yang ada terserap, sehingga menjadi lebih ringan dan naik, menciptakan daerah bertekanan rendah. Oleh sebab itu, misalnya daerah-daerah pesisir itu eh, mayoritas anginnya itu mengarah ke daerah pesisir atau daerah-daerah laut. Di ketika udara itu mendapatkan sinar matahari, khususnya di pagi hingga sore hari. Kalau malam hari, memang itu nanti berkebalikannya. Tuh. Kalau udara lebih dingin, ya, itu lebih berat dan turun menciptakan daerah tekanan tinggi. Perbedaan tekanan tinggi ini penyebab utama terjadinya angin. Jadi tekanan itu memang penyebab terjadinya angin. Pergerakannya, ya, pergerakan udara ini dari udara bertekanan tinggi atau daerah bertekanan tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah. Untuk apa? Untuk mencapai keseimbangan. Ya, gerakan ini menciptakan angin. Ya, kemudian kecepatan dan arah angin dipengaruhi oleh faktor-faktor rotasi. Rotasi, kemudian hambatan di permukaan bumi seperti ada bangunan, ada pohon, ada rumah, kemudian ada gunung dan seterusnya. Itu adalah yang mempengaruhi kecepatan dan arah angin. Pengaruh angin dan eh, pengaruh angin terhadap cuaca saya rangkum menjadi tiga. Yang pertama adalah transportasi uap air. Angin itu menjadi pembawa uap air dari lautan khususnya untuk
dialirkan ke daratan. Ketika udara yang menguap, ya, yang mengandung uap air ini naik dan mendingin, uap air ini akan terkondensasi. Ya, makanya di siklus air tadi itu ada namanya kondensasi, sehingga membentuk awan. Ya, proses ini sangat penting untuk pembentukan hujan. Hujan ini nanti bisa terjadi di daerah tertentu akibat adanya angin yang membawa awan itu tadi. Yang kedua, pengaruh angin terhadap cuaca adalah suhu. Perubahan suhu ini, angin itu dapat mempengaruhi suhu di suatu daerah. Misalnya di sini, angin dari laut atau air angin laut cenderung lebih dingin dan lembab, sedangkan angin dari daratan ya cenderung lebih hangat dan kering. Perubahan ini dapat mempengaruhi cuaca lokal di daerah tertentu. Yang ketiga yaitu sistem cuaca. Angin memang sangat berperan dalam membentuk sistem cuaca seperti siklon dan antisiklon. Siklon itu adalah yang tadi sistem cuaca bertekanan rendah yang menyebabkan cuaca buruk atau cuaca ekstrim, sedangkan antisiklon ini kebalikannya yaitu sistem bertekanan tinggi yang membawa cuaca-cuaca cerah, tapi juga nanti berdampak juga. Kesimpulan dari subbab angin ini yaitu proses terbentuknya angin adalah hasil dari perbedaan suhu dan tekanan di atmosfer yang diakibatkan oleh pemanasan energi dari matahari. Angin memang berperan penting dalam membentuk cuaca dengan membawa uap air dan mempengaruhi suhu serta berkontribusi pada pola iklim regional dan global. Memahami proses angin ini juga itu sangat penting untuk memprediksi dan mengatasi perubahan cuaca dan iklim yang terjadi. Yang terakhir saya ingin menyampaikan terkait ini ada laporan dari International Panel on Climate Change atau IPCC di bawah naungan eh, PBB gitu ya, eh, menyampaikan bahwasannya perubahan pola cuaca ya, pemanasan global ini menyebabkan pola curah hujan dan peningkatan terjadinya hujan lebat dan kekeringan gitu ya. Jadi itu eh, dampak dari pemanasan global. Selain itu frekuensi dan intensitas badai tropis juga meningkat. Pola pemanasan global itu sendiri laporan IPCC menyatakan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat 0,7 derajat Celcius sejak era pra-industri. Jadi sekarang revolusi industri 4.0 ya, berarti ada 4 kali revolusi industri itu meningkat 0,7 derajat Celcius. Bayangkan nanti kalau misalnya 100 tahun lagi, berarti akan jauh lebih panas rata-rata suhu di bumi ini. Pemanasan global ini disebabkan utamanya yaitu emisi gas rumah kaca dan aktivitas manusia. Kemudian dampak ekstrim cuaca laporan IPCC yaitu gelombang panas dan dingin. IPCC menunjukkan bahwa gelombang panas menjadi lebih sering dan intens, dan sementara hari-hari dingin menjadi lebih jarang. Banjir dan kekeringan, ya, perubahan iklim ini meningkatkan risikonya, ya, yang berdampak besar pada masyarakat, terutama di daerah pesisir dan negara-negara berkembang. Dampak pada ekosistem dan kesehatan, di mana perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem, termasuk hutan, ya, hutan tropis, hutan boreal, hutan mangrove dan seterusnya. Karena hutan ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai penyerap karbon atau emisi itu tadi. Tetapi juga dapat menyumbang jika hutan itu dirusak, ya. Kemudian dampak pada kesehatan, di mana anak-anak juga sangat rentan terhadap perubahan iklim seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan kematian akibat malnutrisi, diare, malaria, dan stres panas. Itu adalah laporan dari IPCC. Antisipasinya yang pertama adalah teknologi rendah karbon. IPCC merekomendasikan penggunaan teknologi rendah karbon seperti energi angin, biomasa, dan seterusnya untuk memang utamanya mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua memang kebijakan energi. Kebijakan energi ini sangat kompleks di mana kebijakan energi ini efisiensi energi, kemudian penggunaan energi di suatu daerah, di suatu negara untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Yang ketiga adalah pengolahan hutan. Hutan di sini sangat penting untuk menyerap karbon, ya. Apalagi ketika hutan itu sudah mulai deforestasi atau ditebang tanpa adanya pemeliharaan ulang, karbon-karbon yang ada di atmosfer itu akan jauh lebih banyak dan tidak akan bisa diolah lagi oleh tumbuhan. Sehingga nantinya climate change atau perubahan iklim dan pemanasan global itu akan lebih cepat terjadi dan lebih tinggi dampaknya. Laporan IPCC ini menekankan perlunya tindakan segera untuk melindungi iklim di bumi dan kesejahteraan masyarakat dari dampak ekstrim dari cuaca. Dengan peningkatan suhu global ini rata-rata meningkat 1,5 derajat Celcius, risiko besar tetap ada. Dan lebih lanjut lagi nanti 2 derajat, 3 derajat, atau 4 derajat akan mempercepat kejadian cuaca ekstrim. Mulai ini saja kalau sekarang 1,5 derajat Celcius itu iklim sudah sulit untuk ditebak. Tantangan dalam mengadopsi gaya hidup rendah karbon, ya, yang pertama memang infrastruktur yang belum memadai di beberapa wilayah karena memang belum teredukasi dengan baik. Kemudian teknologinya memang memerlukan biaya yang relatif tinggi, ya. Kemudian kurangnya edukasi di masyarakat. Dan yang terakhir mungkin adalah kebiasaan yang sudah menjadi habit, pembiasaan, budaya yang memang sulit sulit untuk dirubah. Misalnya buang sampah sembarangan. Ya, tantangan utamanya yaitu mengadopsi gaya hidup rendah karbon di mana kurangnya kesadaran, infrastruktur dan kebiasaan konsumsi yang sulit dirubah. Gaya hidup rendah karbon adalah langkah sederhana, namun penting untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim di sini. Tindakan kecil ini seperti pengelolaan sampah, ya, kemudian menggunakan energi-energi yang baru dan bersih, kemudian konsumsi efisiensi dari energi itu untuk berkelanjutan dengan baik, ya. Kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, kita sebagai dosen dan mahasiswa itu juga bisa menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih hijau untuk generasi-generasi setelah kita nanti. Itu adalah pertemuan kedua ini. Saya ingatkan sekali lagi terkait ada tugas yang harus kalian sampaikan progresnya di nanti setiap pertemuan yang dapat diunduh tugasnya di LMS-nya masing-masing. Silahkan nanti sesi selanjutnya, sesi diskusi, saya akan eh, memantau progres tugas Anda masing-masing itu sudah sampai mana. Sekian untuk pertemuan kedua ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.